Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan, kepada Bapak Haji Saifuddin Rahmatullahi MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil laporan penelitian yang sudah kami buat. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai potensi ekstrak daun pepaya sebagai biofertilizer dan biopestisida hama belalang kayu pada tanaman kangkung darat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Deswita Kania Melani. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Natasha Rizky Oktaviani, Rizky Fauzan, dan Rizky Firdaus Alfarizi. Nah, di sini ada abstrak, di mana budidaya tanaman kangkung sering dihadapkan pada masalah serangan hama pemakan daun, yaitu salah satunya hama belalang kayu. Umumnya petani sayuran menggunakan pestisida sintesis untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, pada penggunaan pestisida sintesis ini secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, upaya pengendalian hama yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan dinilai sangat diperlukan. Salah satu upaya tersebut yaitu penggunaan pestisida alami yang berasal dari tanaman atau biopestisida. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan konsentrasi terbaik ekstrak daun pepaya sebagai biopestisida terhadap belalang pada tanaman kangkung darat, dan penelitian ini dirancang dalam rancangan acak kelompok yang terdiri dari 4 konsentrasi ekstrak daun pepaya, yaitu 0%, 25%, 50%, dan 75%. Adapun parameter yang diamatinya adalah tinggi tanaman, jumlah daun, panjang, dan jumlah akar, dan presentasi luas daun yang rusak, serta keadaan visual tanaman. Hasil penelitian memperlihatkan bila konsentrasi ekstrak daun pepaya yang terbaik yaitu sebagai biopestisida terhadap belalang pada tanaman kangkung adalah konsentrasi 75%. Hal ini terlihat dari luasan daun yang rusak akibat belalang kayu hanya mencapai 10,58%. Presentase ekstrak daun pepaya terbaik sebagai biofertilizer adalah 25%. Untuk tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah akar. Pelakuan dengan penambahan ekstrak daun pepaya menghasilkan tanaman yang lebih vigor dan berdaun lebih hijau dari kontrol. Selanjutnya yaitu pendahuluan, di mana penggunaan pestisida nabati dari ekstrak daun pepaya ini adalah salah satu solusi ramah lingkungan untuk mengendalikan hama, terutama belalang kayu yang menyerang tanaman kangkung darat. Pestisida nabati lebih aman dibanding pestisida kimia karena tidak mencemari lingkungan dan kesehatan. Namun kenapa kenapa menggunakan pestisida ekstrak daun pepaya? Karena yang pertama mudah didapat, murah, dan mengandung senyawa enzim papain yang dikembangkan sebagai bahan baku utama pestisida nabati. Menurut Juliali, racun papain yang terkandung dalam daun pepaya ini mampu meracuni ulat dan hama penghisap. Papain merupakan enzim proteolitik yang mampu mengurai dan memecahkan protein. Salah satu upaya pengendalian hama yang ramah lingkungan adalah penggunaan pestisida berbahan alami berasal dari tumbuhan atau disebut biopestisida. Biopestisida atau pestisida nabati dapat diartikan sebagai pestisida yang memanfaatkan tumbuhan dan telah terbukti dapat mengendalikan serangan hama tanaman yang ramah bagi lingkungan. Selain itu, aman untuk kesehatan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, dikembalikan kepada materi yang kedua, yaitu kepada Daus. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang kedua ini ada metodologi penelitian yang dimana penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November sampai dengan bulan
Desember 2024 di Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan disusun berdasarkan rancangan acak kelompok atau RAK yang terdiri dari 4 perlakuan konsentrasi larutan daun pepaya yaitu 0%, 25%, 50%, dan 75%. Parameter pengamatan adalah tinggi tanaman cm, jumlah daun helai atau helai, panjang akar cm, jumlah akar atau helai, dan persentase luas daun yang rusak. Nah, serta keadaan visual tanaman kangkung darat. Nah, hasil penelitian ini diuji oleh ANOPA satu arah pada taraf 5% dan dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji tukai. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pembuatan ekstrak daun pepaya, penanaman bibit kangkung darat, pemeliharaan tanaman kangkung darat, ekstrak sampel, pemeriksaan organoleptis, uji fitokimia, aplikasi hama belalang, dan uji LD50 terhadap hama belalang kayu. Nah, di sini juga ada alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang dimana ada pisau tajam untuk memotong kecil-kecil daun pepaya, oven, pengering, blender, neraca analitik, lab ukur 100 mili, gelas kimia 250 mili, kaca arloji, pembakar spiritus, kaki 3, penangas, gelas ukur, penyaring Hotman, tabung reaksi, pipet tetes, botol semprot. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada daun pepaya, media tanam, belalang kayu, sekam bakar, bibit kangkung darat, metanol, aquades, iodin, Ki, dan 37%, etanol 96%, alkohol, FeCl3 5%, HCl 2N, FeCl3 1%, amil alkohol, sama yang terakhir reaksi Wagner. Nah, di sini ada sterilisasi pada sampel. Nah, ekstrak daun banyak 3 kilo. Dibersihkan, lalu dipotong-potong kecil, dan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 80 derajat Celcius. Nah, setelah dikeringkan, daun pepaya tersebut dihaluskan menggunakan blender. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah ekstraksi sampel. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi masterisasi. Dalam metode ini digunakan pelarut metanol sebanyak 500 gram sampel daun pepaya yang telah dihaluskan, lalu dimasukkan ke dalam wadah pelarut metanol. Ditutup dan didiamkan selama 4 hari. Nah, setelah beberapa hari, sampel disaring dengan kertas saring sehingga diperoleh filtrat ekstrak daun pepaya. Setelah dapat hasil filtratnya, dibuat pengenceran ekstrak daun pepaya larutan induk sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan, antaranya 0%, 25%, 50%, dan terakhir 75%. Di mana bibit kangkung darat ini dipindah tanam pada saat stadium tanam memiliki 3-4 daun, berbatang kokoh dan memiliki perakaran yang telah dikembangkan dengan baik. Nah, bibit tersebut dipindahkan ke dalam polybag yang berukuran 20 kali 20 cm yang telah terisi campuran media tanam dan kangkung darat, yang dimana pemeliharaan tanaman ini dilakukan antara lain ya pengairan atau penyiraman secara teratur, pengemburan pada tanah, dan pemupukan pada tanaman serta penyiangan. Pengairan atau penyiraman dilakukan pagi dan sore hari. Pemupukan dilakukan pada awal penanaman dan penyiangan terhadap gulma dilakukan setiap hari. Nah, di sini ada pemeriksaan warna, bau, dan rasa terhadap ekstrak daun pepaya. Nah, lalu di sini ada fitokimia, ini ada 5 uji ya. Pada alkohol ini dilakukan menggunakan reaksi Wagner, dibuat dengan cara 2,5 gram iodin dan 2 gram Ki dilarutkan dengan aquades sebanyak 100 ml. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel sebanyak 0,1 gram sampel dilarutkan dan ditambahkan dengan reaksi Wagner. Nah, hasil uji dinyatakan positif apabila terbentuk endapan kuning keemasan pada reaksi Wagner dan terdapat endapan putih pada reaksi Mayer. Nah, untuk uji flavonoid, hasil uji positifnya ditandai dengan terbentuknya warna merah kuning atau giga. Lalu uji panas, busa yang stabil selama 30 menit dan tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl menunjukkan adanya saponin. Lalu uji tanin, pengujian ini dilakukan dengan melarutkan ekstrak didihkan selama 5 menit. Nah, setelah didinginkan ditetesi dengan reagen FeCl 1% sebanyak 3-5 tetes. Nah, hasil dari terjadi perubahan warna, terjadi hitam atau biru atau hijau. Nah, uji steroid yang terakhir ini, pengujian steroid dilakukan dengan cara 2 mg sampel ditambahkan dengan 20 ml metanol yang mengandung 2 mili asam sulfat, kemudian dididihkan. Setelah itu ditambahkan 2 mili asam asetat. Hasil positif apabila terjadi perubahan warna menjadi hijau atau biru. Lalu di sini ada uji LD50 pada belalang kayu. Nah, uji LD50 ini dilakukan terhadap belalang kayu
dengan ekstrak daun pepaya sebagi menjadi ke dalam 4 kelompok perlakuan yang digunakan dalam pengujian ini. Uji AG50 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, pada tahap uji belang percobaan disimpan pada tanaman kangkung darat yang telah disampaikan ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 0% selama 24 jam. Nah, pada kelompok 2 itu konsentrasinya 25% selama 24 jam, sama yang kelompok 3 itu konsentrasinya 50% selama 24 jam. Nah, yang terakhir kelompok 4% selama 24 jam. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Firdaus yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada pembuatan ekstrak daun pepaya, di mana secara fisik kangkung darat memiliki batang berongga dengan warna hijau muda, hijau hingga hijau tua, serta daun berbentuk panah yang berwarna hijau cerah. Nah, tanaman ini tumbuh tegak dengan akar serabut yang menjalar di permukaan tanah. Sifat fisiknya yang paling mencolok adalah teksturnya yang renyah, sangat segar, dan rasa yang sedikit manis, serta gurih ketika dimasak. Namun, kangkung ini dikenal kaya akan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang penting bagi kesehatan. Secara kimia, daun pepaya mengandung senyawa-senyawa kimia yang bersifat antiseptik, antiinflamasi, antifungal, dan antibakteri. Selain itu juga, daun pepaya mengandung zat aktif seperti alkaloid, capain, asam-asam organik seperti lauric acid, caffeic acid, genetis acid, dan ascorbic acid, serta terdapat juga beta sitosterol, 7 flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol. Nah, kandungan kimia yang terdapat dalam ekstrak metanol daun pepaya memiliki aktivitas sebagai antielmetik, antibakteri, dan antiinflamasi. Nah, pada pembuatan ekstrak daun pepaya ini dilakukan menggunakan ekstrak yang nantinya diuji untuk melihat pengaruh senyawa golongan alkaloid, flavonoid, dan saponin ekstrak dari daun pepaya terhadap mortalitas belalang kayu pada daun tanaman kangkung dilakukan dengan metode maserasi. Pada metode maserasi ini digunakan pelarut metanol yang berwujud cair, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dilakukan dengan memotong kecil-kecil 3 kilogram daun pepaya dicuci bersih. Selanjutnya, daun pepaya dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Pengovenan pada suhu ini juga dapat meningkatkan kelarutan senyawa-senyawa bioaktif dalam daun pepaya, memfasilitasi ekstrak yang lebih efisien. Selain itu juga dipanaskan pada suhu tertentu, dapat mempengaruhi struktur fisik daun pepaya yang menjadi hijau gelap, membantu pelepasan senyawa-senyawa yang terperangkap. Kemudian dihaluskan hingga menjadi serbuk kering. Penghalusan dilakukan menggunakan blender yang bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan dan meningkatkan kelarutan pada daun pepaya. Setiap 500 gram serbuk yang sudah dihaluskan atau sudah kering, daun pepaya direndam selama 500 liter pelarut metanol selama 4 kali 24 jam, yang bertujuan untuk mengekstrak senyawa-senyawa aktif yang terdapat dalam daun pepaya ke dalam pelarut. Metode maserasi dapat memanfaatkan pelarut metanol sebagai media untuk mengekstrak komponen-komponen yang larut dalam metanol, termasuk senyawa-senyawa bioaktif seperti golongan alkaloid, flavonoid, dan saponin yang memberikan sifat kesehatan pada daun pepaya. Nah, proses perendaman dalam waktu yang ditentukan memungkinkan pelarut ini secara efisien mengekstrak senyawa-senyawa tersebut dari daun pepaya. Dengan melakukan proses ini secara berulang 4 kali 24 jam dapat meningkatkan efisien ekstraksi. Setelah itu, dilakukan pengadukan pada metode maserasi setiap 1 kali 24 jam, yang bertujuan pengadukan ini membantu mencegah pembentukan lapisan tertutup di permukaan serbuk daun pepaya yang dapat menghambat proses maserasi. Berfungsi juga dalam meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa-senyawa aktif dari daun pepaya ke dalam pelarut metanol. Kemudian dilakukan penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan fitrat. Setelah itu dilakukan pengenceran sampel
dengan variasi 0%, 25%, 50%, 75%. Dengan tujuan penguji efektivitas ekstrak daun pepaya tersebut sebagai pembunuh hama. Nah, tujuan dari pengecaran ini menentukan konsentrasi terbaik yang efektif sebagai biopestisida terhadap belalang kayu pada tanaman kangkung darat. Penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi 0%, 25%, 50%, dan 75% dengan mengamati parameter seperti presentasi luas daun yang rusak, tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, dan jumlah akar. Hasil yang menunjukkan bahwa konsentrasi 75% adalah yang terbaik sebagai biopestisida karena menghasilkan kerusakan daun paling rendah. Namun konsentrasi 25% memberikan hasil terbaik sebagai biofertilizer untuk meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah akar. Namun di sini ada tabel variabel konsentrasi ekstrak daun pepaya yang bisa dilihat oleh teman-teman juga. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan organoleptis yang akan disampaikan oleh Rizky Fauzan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi untuk poin selanjutnya yaitu pemeriksaan organoleptis, di mana uji organoleptik atau pengujian sensori merupakan merupakan penguji yang memanfaatkan menggunakan indera manusia sebagai alat utama. Indera manusia ini digunakan untuk menangkap perubahan rasa, warna, aroma, bentuk, dan tekstur dari produk. Evaluasi ini berperan untuk mengidentifikasi atribut sensori. Melalui atribut sensori, penurunan kualitas pada produk dapat dideteksi secara dini. Selain kualitas, uji organoleptik adalah pilihan ideal untuk mengidentifikasi adanya indikasi kerusakan, kebusukan, atau perbedaan kualitas. Peneliti hanya memanfaatkan alat inderanya untuk mengidentifikasi penyimpangan mutu. Nah, pada uji organoleptik ini dapat memberikan indikasi terhadap rasa, aroma, warna, tekstur, dan penampilan produk sehingga memberi gambaran komprehensif mengenai kualitas produk. Pada pemeriksaan organoleptis ini didapatkan hasil ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 0% adalah berfasa cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Untuk konsentrasi 25%, hasil ekstrak daun pepaya berfasa cair, berwarna hijau pucat, beracun, sedikit berbau khas daun pepaya. Untuk 50 Untuk konsentrasi 50% dihasilkan ekstrak daun pepaya berfasa cair, berwarna hijau, dan sedikit untuk konsentrasi yang terakhir, yaitu konsentrasi 75%, dihasilkan ekstrak daun pepaya berfasa cair, yang menghasilkan warna hijau pekat, beracun, dan sedikit berbau daun pepaya. Kemudian selanjutnya di sini ada pengujian fitokimia. Uji fitokimia ini merupakan cara untuk mengidentifikasi bioaktif yang belum tampak melalui tes atau pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan bahan alam yang tidak memiliki kandungan fitokimia tertentu. Screening fitokimia ini merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian fitokimia yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti. Metode screening fitokimia ini tuh dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu reaksi warna. Hal ini penting berperan Hal ini penting dan sangat berperan penting dalam screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan mode ekstraksi. Nah, pada uji fitokimia ini yang pertama ada uji alkaloid organik dengan sifat basa yang membentuk endapan dengan reaksi spesifik seperti Wagner dan Mayer. Uji alkaloid ini ditunjukkan dengan adanya endapan kuning kemasan pada reaksi Wagner dan terdapat endapan putih pada reaksi Mayer. Negatif, di mana tidak terbentuknya endapan kuning keemasan dan endapan putih pada uji reaksi Mayer. Apabila memberikan warna oranye merah, maka reaksi positif. Sampel yang dihasilkan memberikan warna merah bata sedikit coklat pada larutan reaksi, maka hasilnya dianggap positif, sebagaimana teori menyatakan
bahwa keberadaan alkaloid dapat mempengaruhi warna larutan reaksi tanpa menghasilkan endapan, terutama pada konsentrasi yang rendah. Nah, kemudian di sini ada uji flavonoid. Nah, uji flavonoid ini tuh dilakukan dengan menambahkan HCl pekat dan serbuk magnesium ke dalam larutan sampel. Nah, di mana yang nantinya pada uji flavonoid ini akan menunjukkan hasil positif dengan perubahan warna merah yang mengindikasikan adanya keberadaan flavonoid, sedangkan pada sampel daratan rendah menunjukkan hasil negatif yang terjadinya perubahan warna kuning kehijauan yang menandakan bahwa senyawa flavonoid itu tidak terdeteksi. Boleh scroll ke bawah. Nah, pada penelitian yang kita lakukan, senyawa flavonoid ini hanya ditemukan pada buah-buahan dan sayuran yang memiliki manfaat. Oke, yang ketiga di sini ada uji tanin. Nah, pada uji tanin ini sampel ditambahkan dengan FeCl3 yang mana hasil ujinya menunjukkan adanya perubahan warna biru tua atau hijau tua. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil berbeda. Hasil uji tanin positif pada sampel daratan tinggi dan negatif pada sampel di daratan rendah karena menunjukkan perubahan warna kuning kehijauan. Lalu di sini yang keempat ada uji saponin, di mana uji saponin ini dilakukan dengan uji busa dalam air panas. Jadi busa yang stabil itu selama 30 menit dan tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl2N menunjukkan adanya saponin. Apabila terbentuk busa yang mantap atau tidak hilang selama 30 detik, maka identifikasi menunjukkan bahwa adanya saponin. Boleh ke bawah lagi. Yang kelima, di sini ada uji steroid, di mana pengujian steroid ini dilakukan dengan dua cara. 2 mg yang pertama yaitu 2 mg sampel ditambahkan dengan 20 mili metanol yang mengandung 2 mili asam sulfat. Kemudian dididihkan, setelah itu ditambahkan 2 mili asam asetat. Nah, apabila terbentuk warna merah atau kuning, berarti positif terpenoid. Sedangkan terbentuk warna hijau berarti positif steroid. Nah, dari penelitian yang kita lakukan, didapat hasil berwarna hijau yang menandakan ekstrak daun pepaya mengandung steroid. Lalu di sini ada uji ANOVA, di mana uji ANOVA satu arah juga dikenal sebagai uji ANOVA satu arah. Aduh. Nah, uji ANOVA satu arah ini tuh digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok sampel. Sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu antar pelakuan. ANOVA ini dikembangkan dari asumsi-asumsi keparametrikan yang mencakup, pertama, bahwa sampel penelitian harus berasal dari populasi yang tersebar atau tersebar secara normal. Yang kedua, bahwa nilai variasi dalam kelompok sampel harus menunjukkan homogenitas. Yang ketiga, bahwa data yang diolah harus berskala rasio atau interval. Dan yang terakhir diambil sebelum kita melakukan uji ANOVA ada yang namanya uji homogenitas terlebih dahulu. Di mana uji homogenitas ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi ada syarat dalam analisis independen sampel test dan ANOVA. Nah, eh, pada uji ANOVA ini tuh selain uji homogenitas yang harus dilakukan, ada juga uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh dari suatu populasi mengikuti distribusi normal. Nah, distribusi normal adalah asumsi dasar dalam banyak analisis statistik, terutama yang menggunakan metode parametrik yang tujuannya untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis lebih lanjut seperti uji T atau ANOVA. Jika data terdistribusi normal, peneliti mungkin perlu melakukan transformasi data yang menggunakan metode non-parametrik. Nah, di sini ada hasil dari uji ANOVA. Untuk deskripsinya,
Di sini ada hasil uji ANOVA one way, di mana sebelum diuji ANOVA ini tuh kan tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada uji homogenitas terlebih dahulu. Nah, pada uji homogenitas ini, nilai Levens statistika menunjukkan nilai sig atau p-value sama dengan 0,115 berdasarkan min yang ada di dalam tabel. Terus karena yang kedua, karena p-value-nya lebih dari 0,05, asumsi homogenitas variansi terpenuhi sehingga hasil ANOVA valid untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dari uji ANOVA di mana nilai F-nya sama dengan 1,654 dengan p-value yaitu 0,244. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok waktu pada hari kelima dan, mohon maaf, seharusnya ini hari ke-12 dan hari ke-16 ada variabel yang diuji. Untuk datanya bisa dilihat di dalam gambar ya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky Fauzan yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Natasha. Jan, kami tadi jelaskan etana eh Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pengujian AD50 pada belalang. Pengujian toksisitas dengan metode AD50 atau lethal dose 50, di mana ini merupakan metode mic-nya matiin dulu gerak. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pengujian AD50 pada belalang. Nah, bergemai. Dedes yang kamu gerak matiin dulu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada pengujian AD50 pada belalang. Pengujian toksisitas dengan metode AD50 atau lethal dose 50 merupakan metode ilmiah yang menyeluruh untuk menilai tingkat risiko suatu bahan organisme yang dituju. Dalam kajian ini digunakan 3 konsentrasi yang berbeda, yaitu 0%, 25%, 50%, dan 750%. Diterapkan untuk mempelajari respon kematian belalang dengan setiap perlakuan melibatkan 10 ekor spesimen sesuai dengan norma standar dalam eksperimen toksikologi. Pada konsentrasi 0% atau sebagai kontrol, tidak ada belalang yang mati selama percobaan. Ini mengindikasikan bahwa kondisi percobaan dan lingkungan tidak memiliki dampak mematikan terhadap hewan yang diuji. Pada hasil ini juga menegaskan bahwa kematian yang terjadi pada level konsentrasi yang lain disebabkan oleh adanya senyawa aktif dalam ekstrak daun pepaya dan bukan karena faktor lingkungan atau tekanan dari percobaan tersebut. Kemudian pada konsentrasi 25%, ditemukan bahwa 4 dari 10 ekor belalang mengalami kematian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kadar 25% ekstrak daun pepaya, terdapat 40% mortalitas pada belalang. Penemuan ini menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya memiliki kemampuan sebagai pestisida alami yang ampuh dalam menekan jumlah hama. Kemudian pada konsentrasi 50%, data menunjukkan bahwa 6 dari 10 ekor belalang mengalami kematian, memberikan tingkat mortalitas sebesar 60%. Hasil ini membuktikan bahwa ekstrak daun pepaya mengandung senyawa bioaktif yang berpotensi toksik bagi serangga. Salah satu komponen aktif yang terkandung dalam ekstrak daun pepaya antara lain papain, enzim proteolitik yang berperan dalam aktivitas
insektisida. Papain juga diduga memengaruhi sistem saraf serangga melalui mekanisme seperti penghambatan enzim asetilkolinesterase yang berfungsi mengatur transmisi impuls saraf. Kemudian pada konsentrasi 75%, tingkat mortalitas mencapai 100%, 10 dari 10 belalang yang mati. Hal ini menunjukkan bahwa dosis yang lebih tinggi dari ekstrak daun pepaya memberikan efek kematian yang optimal terhadap belalang uji. Konsentrasi tinggi dari senyawa aktif seperti papain dan asam organik dalam ekstrak daun pepaya dapat menyebabkan kerusakan fisiologis pada belalang melalui mekanisme seperti disrupsi pada membran sel dan penurunan aktivitas metabolik. Mortalitas penuh pada konsentrasi ini mengindikasikan bahwa dosis di atas 75% kemungkinan tidak diperlukan untuk mencapai efek insektisida maksimal, sehingga efisiensi dan keberlanjutan penggunaan ekstrak daun pepaya dapat dioptimalkan. Dengan menggunakan data tersebut, kita bisa memperkirakan LD50 dengan interpolasi antara konsentrasi yang menghasilkan mortalitas di bawah dan di atas 75%. Dalam hal ini, kita melihat bahwa konsentrasi 75%, mortalitas adalah 60%, dan pada konsentrasi 25%, mortalitas adalah 40%. Berikut perhitungan LD50 dan perhitungan persentase mortalitas, di mana pada konsentrasi 0%, tidak ada belalang yang mati, dan pada konsentrasi 25%, terdapat 4 ekor belalang yang mati. Pada 50%, terdapat 6 ekor belalang yang mati, dan terakhir pada konsentrasi 75%, semua belalang mati, di mana belalang berjumlah 10 ekor. Kemudian untuk perhitungan persentase mortalitas, pada konsentrasi 0%, di mana 0/10 dikali 100 menghasilkan 0%. Pada konsentrasi 25%, di mana 4/10 dikali 100 menghasilkan 40%. Dan pada konsentrasi 50%, di mana 6/10 dikali 100 sama dengan 60%. Dan terakhir pada konsentrasi 75%, di mana 10/10 dikali 100 sama dengan 100%. Kita dapat menggunakan metode interpolasi sederhana untuk memperkirakan LD50. Di antaranya, yang pertama, dosis yang menyebabkan kematian dari 40% ke 60% terletak antara konsentrasi 25% dan 75%. Yang kedua, dengan asumsi linearitas antara dua titik, kita dapat menghitung LD50 sebagai berikut. LD50 sama dengan C1, di mana C1 ini adalah 25%. Kemudian ditambah dengan C2 atau konsentrasi 50% dikurangi C1 konsentrasi 25% dibagi P2, di mana merupakan konsentrasi 60% dikurangi P1 itu 40% dikali dengan 75% dikurangi P1. Kemudian selanjutnya substitusi nilai ED50. ED50 sama dengan 25% ditambah 50% dikurangi 25% dibagi dengan 60% dikurangi 40% dikali dengan 75% dikurangi 40%. Menghasilkan 68,75%. Dari analisis, udah ya Des ya? Baik, untuk kesimpulannya, dari analisis yang dilakukan, konsentrasi 68,75% yang mendekati 75% terbukti paling efisien dalam mengurangi jumlah belalang, dengan angka kematian mencapai 91%. Penambahan konsentrasi ekstrak daun pepaya berhubungan langsung dengan kenaikan tingkat kematian hama, meng- mengidin- mengindikasikan bahwa bahan aktif dalam ekstrak tersebut sangat berpotensi beracun bagi belalang.
Oleh sebab itu, untuk pengendalian hama yang efektif disarankan untuk menggunakan ekstrak daun pepaya pada tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha dan Rizky Firdaus yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini ada sebuah lampiran yang bisa dilihat oleh teman-teman sendiri, di mana di sini ada penanaman kangkung darat, pembuatan ekstrak daun pepaya, pembuatan konsentrasi, penguji fitokimia ekstrak daun pepaya, dan pengujian LD50. Adapun di sini rincian anggaran biaya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.